Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Fauzan dari Fakultas MIPA. Desain thinking merupakan suatu proses kognitif pemecahan masalah dengan mendorong pertimbangan kreatif dari berbagai solusi inovatif dan dapat diterapkan dalam bidang apapun. Konsep desain thinking dalam tindakan adalah ketika terlihat adanya masalah, maka akan ada sebuah peluang untuk memecahkan masalah tersebut. Ini tentang bagaimana kita berpikir dan mencari ide untuk pemecahan masalah yang ada. Salah satu masalah yang tengah kita hadapi saat ini, khususnya untuk kelompok OKKR 095, adalah tentang etika digital. Konsep design thinking sangat berperan penting di sini, karena kelompok kami terdiri dari berbagai macam latar belakang jurusan. Ini menjadi sebuah keuntungan, karena kami dapat melihat, bekerja, dan berpikir dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Hal tersebut merupakan sesuatu yang kita sebut dengan kolaboratif, yang merupakan salah satu bagian dari sebuah pola pikir yang berpusat pada manusia dan empati, kolaboratif, optimis, dan eksperimental. Optimis di sini berarti kita memiliki keyakinan bahwa ada hal baru yang lebih baik dan kita dapat mewujudkannya. Selain itu ada juga proses design thinking, yaitu yang pertama kita menemukan sebuah masalah, kemudian mengidentifikasi dan memvisualisasikannya, serta kemudian mewujudkannya secara nyata dalam bentuk sebuah proyek. Desain thinking juga direfleksikan oleh Universitas Pajajaran, yaitu kita memahami, kemudian mencipta, dan akhirnya melahirkan sebuah solusi. Ini terangkum dalam mata kuliah TPP di Unpad, yaitu pertama, TPP Pancasila, untuk menggagas, merencanakan, meriset, dan mereview perjalanan proyek. TPP Agama untuk menuntun dan melakukan proses refleksi atau diskusi dalam menyikapi masalah sosial dan gagasan yang diutarakan untuk menjadi bagian dari solusi. TPP Bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, yaitu menyebarluaskan proses kegiatan proyek dalam bentuk tulisan ilmiah dan bentuk komunikasi populer lainnya. TPP Kewarganegaraan, yaitu melakukan proses diskusi dan debat ilmiah dalam mengkontekstualisasikan masalah dalam kewarganegaraan sehingga dapat terwujud dalam bentuk gagasan dan aksi nyata. Selanjutnya yang terakhir adalah OKK, yaitu tindak lanjut dari mata kuliah TPB lainnya dengan melakukan aksi nyata di lapangan dan melakukan proses eksekusi rencana serta menguji solusi di lapangan. Dipilihlah sebuah judul proyek pendampingnya literasi etika digital di SMA 11 Bandung, yang dilatar belakangi oleh permasalahan etika, moral, dan tingkah laku siswa ketika sedang berinternet. Kelompok OKKR 095 akan hadir setidaknya sebagai pembimbing siswa dalam bertindak di internet. Sebagaimana etika ketika berkomunikasi di digital, yaitu pertama, menggunakan kesantunan, kedua, mengendalikan emosi, ketiga, menghargai privasi orang lain, keempat, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas, kelima, mengingat bahwa kita berkomunikasi antar manusia, dan keenam, selalu mengingat bahwa tulisan adalah perwakilan dari kita. Etika atau ethics mengacu pada prinsip benar atau salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Ditambah lagi, kondisi pandemi saat ini yang memaksa para siswa untuk selalu menggunakan internet dalam berkomunikasi saat pembelajaran. Terkadang, permasalahan etika ini menjadi suatu permasalahan yang dipandang sebelah mata. Padahal, jika kita tidak peduli terhadap nilai moral siswa, itu akan memberi dampak buruk yang sangat besar beberapa tahun ke depan. Salah satu contohnya seperti akan bergesernya batasan-batasan nilai sopan dan santun. Maka dari itu, kami berharap langkah kecil yang diambil untuk proyek OKK ini bisa membantu memberi dampak baik bagi generasi penerus kami nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.